Halo subscriber semua, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun Anda menonton video ini. Hari ini saya ingin live untuk membahas suatu mustika. Eh, ini bendanya, oke. Mustika ini saya review, saya buka dari serumnya, sebentar, sorry. Oke, ini mustikanya ya teman-teman ya. Nah, saya buka ya. Mustika apa ini? Sebelumnya saya sapa dulu ya, Dedi Krismunandar Hadirko. Terima kasih. Saya lihat lagi, saya sapa dulu yang sudah live. Kawar Yakinsyah malam Ko Indra. Ya, selamat malam Pak Yakinsyah, apa kabar? Kingjo izin nyimak Ko. Terima kasih, silakan. Oke. Oke, kita mulai ya. Nah, ini bendanya masih di dalam kotak. Bukan kotak kainnya, penyimpanan. Ini mustika biasa saya bawa taruh di dalam tas saya, tidak pernah menempel di badan karena ini punya kelebihan ya. Memang mustika sebenarnya tidak perlu sampai nempel sih di badan, cukup ditaruh di tas juga bisa gitu loh. Bukan berarti semua mustika seperti itu ya, ada beberapa mustika yang harus menempel di badan seperti muntah besi atau gedar besi, memang harus seperti itu. Oke, nah kalau yang ini lain ya, Antik Legend nyimak kok, siap. Oke, ini oke, kita unboxing dulu. Oh ya, temanya kali ini seperti podcast ya. Tujuannya adalah supaya suara saya terdengar jelas, jadi tidak kecil di telinga saat dinonton oleh teman-teman semua. Ini mustikanya. Kenapa judulnya mustika ini untuk berkelahi? Karena mustika ini sebenarnya memang punya kemampuan untuk tahan pukul, tahan tembak. Ada kekuatan tahan sajamnya juga ada, tapi dominasi kekuatannya lebih untuk ketahan pukul, tahan benturan, benda tumpul, tahan sajam juga ada. Nah, mustika ini berbentuk seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat, sebentar, mungkin kurang jelas ya. Dia berbentuk seperti telur, tapi ini keras sekali. Saya coba ketok-ketok, contoh ya, ini keras. Mungkin ada yang bilang ini seperti batu tidar, tapi bukan. Kalau batu tidar itu putih warnanya. Nah, ini mustika juga pernah dites untuk tahan tembaknya. Waktu itu, waktu saya menemukan buyer yang waktu itu. Tapi ini cuma dites di awal doang. Karena waktu itu saya pikir untuk menggunakan wesi kuning yang lebih kuat dari ini. Saat itu karena wasi kuning itu memang sudah tua sekali, dan saya melihat kemampuan dari senapan besar ya, jadi saya khawatir ini belum mampu, jadi saya gunakan wesi kuning andalan saya dan berhasil waktu itu. Oke, tapi bukan berarti benda ini gak kuat, karena waktu itu memang benda ini saya baru dapat, saya kurang paham benar energinya, jadi saya nggak berani memutuskan untuk pakai benda ini. Bentuknya seperti telur ya, besarnya seperti telur puyuh. Ini selalu saya bawa-bawa dalam tas, jadi di dalam seperti ini saya masukin dalam tas gitu loh. Nah, fungsinya itu seperti yang saya bilang, tahan bentur. Saya bicara amit-amit ya, amit-amit siapapun pemilik mustika ini nanti ataupun masih di tangan saya, jika terjadi suatu kecelakaan mobil, motor, atau benturan tabrakan, atas izin alam semesta ini,
melalui perantara mustika ini akan selamat atau terhindar dari hal tersebut. Tuh. Fungsinya seperti itu, tapi dia tetap ada fungsi tahan sajam juga. Kalau teman-teman pegang seperti ini akan merasakan getarannya. Terasa sekali energinya kuat. Rasakan dengan tangan kiri. Akan ada seperti listrik atau yang mengalir kalau teman-teman konsentrasi. Oke. Mustika ini kuat sekali ya teman-teman ya. Kenapa ini untuk berkelahi? Memang ini bisa digunakan dalam berkelahi. Jadi dalam arti menaikkan kekuatan kita. Dia juga punya fungsi. Jadi kalau misalnya melipat gandakan, lebih tepatnya, kita berkelahi dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak ya teman-teman, saya tidak menganjurkan untuk buat jago-jagoan atau preman-premanan. Saya nggak suka yang seperti itu. Ini hanya untuk terdesak. Jika dalam keadaan terdesak tiba-tiba teman-teman harus berkelahi di tengah jalan, saya recommended benda ini. Gitu. Dia dapat meningkatkan kekuatan, melipat gandakan menjadi 2 kali sampai 3 kali kekuatan Anda. Karena dia yang menggali potensi alam bawah sadar Anda, hingga kekuatan manusia itu akan berlipat-lipat. Dia dapat membuka, ibaratnya membooster hingga kekuatannya naik. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, benda ini juga tahan benturan, tahan pukul. Saya tidak menyarankan ini untuk diuji coba, tapi bagi yang sudah paham melihat benda ini bisa merasakan energinya atau melihat kekuatannya. Saya berani menjamin atau meyakinkan kekuatan dari benda ini. Ini mutlak untuk keselamatan. Kalau dalam perkelahian, lakukan ini, gunakan ini dalam keadaan terdesak. Simpan ini cukup di kantong, boleh, kantong celana, atau di tas. Biasa saya suka pakai tas tampang gitu. Ini ada di dalam sini. Perawatannya juga mudah, hanya cukup dioles minyak misik. Minyak misik apa aja yang sesuai dengan aromanya yang disukai oleh teman-teman itu sendiri. Gitu. Perawatan boleh di hari kelahiran, boleh di malam Jumat, seminggu sekali dioles minyak misik. Benda ini pantangannya ya seperti biasa benda-benda saya pantangan umumnya, tidak boleh dilangkahi, tidak boleh dibawa saat ML digunakan atau menempel dekat bagian tubuh. Sebaiknya kalau misalnya teman-teman terdesak saat buang air besar, di tengah jalan ingin buang air besar, ini taruh di kantong atau di tas, digantung, dijauhkan dari tubuh. Seperti itu. Semua benda-benda saya sama kok. Pantangannya seperti itu. Itu hanya sebagai adab ya, sopan santun, semacam respect kita lah ya. Karena kita mengakui di dalamnya itu ada gaibnya. Bukan berarti kita menuhankan, salah, bukan seperti itu ya. Ibarat seperti ini teman-teman, kalau teman-teman kencing atau pipis, kita bersama-sama teman, wajar kan kita pipis berdua, itu wajar. Tapi kalau buang air atau ML kita berdua, kayaknya itu nggak pantas. Seperti itulah, karena kita ada sosok di dalam ini. Mengakui atau tidaknya ya, karena benda ini memang berkadam atau ada gaib yang bersemayam gitu loh. Benda ini tergolong agak kuat ya, tergolong recommended saya. Kalau teman-teman ingin memaharkan, saya cuma punya satu, masih ada, saya selalu bawa-bawa ini di dalam tas. Tapi ya karena mustika saya banyak, jadi saya bisa lepas benda ini gitu loh. Sambil saya baca ya. Faris Daste, Deep Legend nyimak. Handy, hello bosku, hello Pak Handy. Oke, itu aja review dari saya mengenai benda ini. Ini namanya batunya, saya tidak tahu batu jenis apa ini. Mungkin kalau di lab kita baru tahu jenis batunya apa. Yang jelas ini benda tarikan alam. Tirakat, hasil tirakat, bukan kita tarik paksa ya, berbeda. Karena kalau kita tarik paksa itu seperti kita merampok punya seseorang, kita ambil punya seseorang tersebut,
yang bukan milik kita. Kalau kita tirakat, kita berpuasa itu melakukan laku prihatin, itu tandanya kita diberikan itu sah bagi saya ya, terserah ya kalau pendapat yang lainnya. Karena saya sudah tidak pernah mau melakukan penarikan seperti itu. Karena selain kita tarik paksa seperti itu, biasanya kita hanya dapat bendanya, tapi yang kadamnya tidak ikut di dalamnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya zoom sekali lagi, mungkin bendanya seperti ini biasa aja, tapi ini sangat recommended untuk jaga diri. Jika terjadi perkelahian di tengah jalan, ini akan sangat membantu sekali. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin boleh saya baca lagi kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini aja. Saya hanya punya satu benda ini salah satu termasuk andalan saya juga. Ini cocok, kalau teman-teman mau bikin kalung pun boleh ya, kita ikut jadiin kalung boleh. Kalau lebih bagus memang kalau nempel, tapi kalau nggak menempel ini jaraknya sampai 3 meter sampai 5 meter, masih dalam cakupan energinya ya teman-teman. Kayak gitu aja teman-teman. Mungkin dalam bulan September ini saya akan mengadakan giveaway lagi, tapi nanti giveaway-nya apa teman-teman tetap pantengin terus YouTube channel saya pastikan akan berikan giveaway. Oh ya teman-teman, saya mau sampaikan satu lagi, mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan collab dengan Master Limbat. Dengan Master Limbat mereview sebuah mustika, pastinya mustika saya ingin tahu pendapat dari Master Limbat yang mempunyai begitu banyak mustika. Saya ingin dia mereview mustika saya, apa tanggapannya. Saya mau dia jujur, real, tidak menutup-nutupi kalau ada kekurangan atau apa. Karena saya sudah lama bersahabat dengan beliau, saya anggap beliau sebagai guru lah ya, pembimbing saya juga, sahabat, guru, kakak, orang yang banyak membantu saya juga, seperti itu. Oke teman-teman, nantikan video saya nanti collab juga dengan Master Limbat. Jangan lupa nanti teman-teman tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video dari saya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua berbahagia.